Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kalian ngerasa nggak sih, kalau hidup kita sekarang udah dikelilingi sama yang namanya teknologi? Mau makan, pesen online, mau beli baju, buka aplikasi. Nah, semua kemudahan ini nggak lepas dari yang namanya ekonomi digital. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tuntas tentang ekonomi digital di Indonesia. Mulai dari pengertiannya, contoh-contohnya yang dekat banget sama keseharian kita sih. So that the signal lawyers. Sir Elgin. Waras, I am this Bivsu. Jadi gini, guys. Ekonomi digital itu kayak sistem baru dalam ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital. Bayangin aja, semua transaksi dan aktivitas ekonomi, mulai dari jual beli online, pembayaran digital sampai investasi, semua bisa dilakukan lewat gadget kita. Canggih banget kan? Contohnya nih, dulu kalau mau beli baju baru, kita harus ke mall, panas-panasan, ngantri, capek deh. Sekarang, tinggal scroll-scroll aplikasi e-commerce, pilih, klik, bayar beres. Barang sampai di depan pintu rumah. Nggak cuma itu, ekonomi digital juga bikin batasan wilayah udah nggak lagi jadi masalah. Bayangin seorang pengrajin batik di pelosok Jawa Tengah bisa aja lo punya pelanggan di Amerika Serikat. Semua berkat platform digital. Keren banget kan? Jadi intinya ekonomi digital ini bener-bener ngubah cara pandang kita tentang ekonomi. Dari yang serba ribet jadi serba praktis dan efisien. Setuju nggak? Nah, biar makin kebayang, nih gua kasih contoh-contoh aktivitas ekonomi digital yang mungkin udah sering banget kalian lakuin. Pertama, e-commerce. Siapa sih yang nggak kenal Shopee, Tokopedia, Bukalapak? Nah, itu dia contohnya. Beli barang jadi gampang banget, tinggal klik-klik aja. Kedua, perbankan digital. Sekarang, buka rekening, transfer uang, bayar tagihan, semuanya bisa lewat aplikasi di smartphone. Nggak perlu lagi antri di bank, hemat waktu dan tenaga. Ketiga, transportasi online. Gojek, Grab, udah jadi andalan banget kan? Mau kemana-mana jadi gampang, tinggal pesan lewat aplikasi. Dan masih banyak lagi contoh lainnya seperti fintech, edutech, healthtech, dan lain-lain. Intinya, hampir semua sektor udah tersentuh sama yang namanya ekonomi digital. Chapter 3, Karakteristik Ekonomi Digital. Sebenarnya apa sih yang bikin ekonomi digital ini unik dan beda dari sistem ekonomi sebelumnya? Nah, ada beberapa karakteristik yang melekat sama ekonomi digital. Pertama, digitalisasi. Yap, semua serba digital. Transaksi, komunikasi, sampai penyimpanan data, semuanya dilakukan secara elektronik. Kedua, globalisasi. Nggak ada lagi batasan geografis. Kita bisa bertransaksi dengan siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Ketiga, inovasi. Ekonomi digital ini kayak lautan ide cemerlang. Tiap hari ada aja inovasi baru yang muncul, bikin hidup kita makin mudah dan praktis. Keempat, kecepatan. Segala sesuatunya serba cepat dan instan. Bayar tagihan, nggak sampai 5 menit. Beli tiket pesawat, cuma butuh beberapa klik. Nggak pakai lama. Chapter 4, Manfaat Ekonomi Digital. Oke, sekarang kita bahas manfaatnya. Jujur aja, ekonomi digital ini ngasih banyak banget keuntungan buat kita, baik sebagai konsumen maupun pelaku usaha. Pertama, pilihan jadi lebih banyak. Mau beli baju, gadget, atau makanan, tinggal pilih aja di platform e-commerce. Nggak cuma satu toko, tapi bisa bandingin harga dari ratusan bahkan ribuan toko online sekaligus. Kedua, transaksi jadi lebih efisien. Bayangin, dulu kalau mau bayar tagihan, kita harus ngantri di bank atau kantor pos. Sekarang, cukup buka aplikasi, klik-klik, beres. Ketiga, biaya operasional jadi lebih murah. Buat para pelaku usaha, ekonomi digital ini ngebantu banget buat menekan biaya operasional. Nggak perlu sewa toko fisik, cukup jualan online aja. Keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan ekonomi digital, bikin aktivitas ekonomi jadi makin hidup. Transaksi jual beli makin lancar, lapangan kerja baru bermunculan, dan pada akhirnya ngatin pertumbuhan ekonomi negara. Chapter 5, Tantangan Ekonomi Digital di Indonesia. Tapi guys, di balik semua kemudahan dan keuntungan ekonomi digital, ada beberapa tantangan yang perlu kita hadapi bareng-bareng. Pertama, keamanan siber. Makin banyak transaksi online, makin tinggi juga risiko kejahatan siber, kayak pencurian data atau pembobolan rekening. Makanya, penting banget buat selalu jaga keamanan data pribadi kita, dan bertransaksi di platform yang terpercaya. Kedua, kurangnya regulasi. Perkembangan ekonomi digital yang super cepat kadang suka bikin aturan dan regulasi yang ada
jadi keduluan. Nah, ini yang perlu diantisipasi sama pemerintah, supaya bisa ngasih perlindungan hukum buat semua pihak yang terlibat dalam ekonomi digital. Ketiga, kesenjangan digital. Nggak semua orang punya akses internet yang memadai, apalagi di daerah pelosok. Nah, ini jadi PR kita bersama buat meningkatkan infrastruktur internet di seluruh Indonesia, supaya semua orang bisa ngerasain manfaat ekonomi digital. Gimana guys? Seru kan ngebahas ekonomi digital? Intinya, ekonomi digital ini bukan cuma soal belanja online aja, tapi udah jadi bagian penting dalam kehidupan kita. Ekonomi digital punya potensi besar buat bikin Indonesia jadi negara yang lebih maju dan sejahtera. Nah, sekarang giliran kalian. Udah siap jadi bagian dari ekonomi digital? Yuk, kita sama-sama belajar, beradaptasi, dan manfaatkan teknologi digital dengan bijak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. See you!